Hari ini Pengadilan Tipikor memvonis bebas mantan Ketua Kadin Jawa Timur Lanyala Mataliti dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Provinsi Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan Aulia Pane langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Aulia, apa pertimbangan Majelis Hakim memutus bebas Lanyala Mataliti? Ya, Sumi, dalam pembacaan vonis oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, yakni Ketua Majelis Hakim Sumpeno, disampaikan bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum, yakni tuntutan pertama, maksud kami dakwaan pertama, primer dan juga sekunder ini dianggap tidak terbukti dan pihak jaksa penuntut umum ini harus memutus bebas terdakwa Lanyala Mataliti. Dan tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Sumpeno bahwa terdakwa Lanyala Mataliti ini tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan dana hibah periode tahun 2011 sampai dengan 2014 sehingga membebaskan terdakwa serta memulihkan hak terdakwa untuk membebaskan terdakwa yang selama ini ditahan di Rutan Salemba. Tadi terkait dengan dana hibah pada tahun 2011-2014 dengan total nilai 48 miliar dari dana hibah Kadin, ini memang tadi tidak terbukti karena sebelumnya ada menurut jaksa penuntut umum ada nilai kerugian negara senilai 26,6 miliar rupiah berdasarkan hasil audit BPKP, namun dalam persidangan disebut oleh Ketua Majelis Hakim tidak terbukti karena kerugian negara senilai 26,6 miliar rupiah tersebut ini kaitannya dengan anak buah Lanyala Mataliti, yakni adalah Wakil Kadin Jawa Timur Dian Kusuma serta Nelson Sembiring yang sudah menjadi terpidana. Terkait itu, terkait hal lain juga, Sumi, yakni terkait dengan pembelian saham IPO ataupun saham publik di Bank Jawa Timur, yakni senilai 5,3 miliar ini juga dianggap tidak terbukti. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut bahwa ada temuan kerugian negara sebesar 1,1 miliar rupiah, namun menurut Majelis Hakim uang senilai 1,1 miliar rupiah ini adalah uang sah milik terdakwa dan juga uang senilai 5,3 miliar sudah dikembalikan kepada negara. Berikut kita dengarkan vonis dari Ketua Majelis Hakim Sumpeno. Kami ulangi. 1. Menyatakan terdakwa Haji Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer maupun subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa Haji Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti tersebut dari kedua dakwaan tersebut di atas. 3. Memerintahkan agar terdakwa Haji Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti segera dikeluarkan dari dalam tahanan. Dalam pembacaan vonis tadi disebutkan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa ada dissenting opinion, Sumi, ataupun juga perbedaan pendapat dari 5 orang Majelis Hakim, dan tadi disampaikan bahwa namun ini mengambil keputusan terbesar, yakni adalah 3 Majelis Hakim yang memutus bebas terdakwa Lanyala Mataliti. Cukup menarik, sebelumnya Sumi, terdakwa Lanyala Mataliti ini dituntut oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yakni 6 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah, namun hari ini terdakwa bebas yang selama ini ditahan di Rutan Salemba, dan tadi juga menurut jaksa penuntut umum pihaknya ini akan melakukan pikir-pikir terlebih dahulu dan belum menentukan apakah nantinya akan melakukan banding ataupun tidak. Dan jika kita mereview sedikit, Sumi, terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi, kasus dana hibah di Kadin Jatim tahun 2011-2014 ini juga menyita perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena setiap kali sidang dari terdakwa Lanyala Mataliti ini digelar selalu ada pengawasan dari KPK karena sebelumnya juga ada 2 pimpinan KPK yang juga turut hadir dalam persidangan, yakni adalah Saud Sitomorang dan juga Laude M. Syarif, yang sempat menyebut bahwa kejaksaan ini sempat meminta bantuan kepada KPK mulai dari penyelidikan hingga ke tahap penyidikan sampai dengan proses pengadilan. Dan Laude Muhammad Syarif juga pernah menyebut bahwa kasus Lanyala Mataliti ini memiliki kekhasan tersendiri karena sempat 3 kali ini menang dalam pra-peradilan. Dan berikut kita dengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Kami menghormati
hormati apapun keputusan dari majelis hakim, tapi kami tidak sependapat pada intinya itu. Karena tadi udah jelas kita dengar bersama apa yang disampaikan dari majelis hakim 3 dan 4 itu sependapat dengan penuntut umum. Pertimbangannya udah jelas tadi kan. Pertama, pertanggungjawaban pidana itu tidak bisa diwakilkan. Pada intinya itu. Sedangkan terdakwa kan selaku ketua umum. Sedangkan Diyar dan Nelson seolah sudah dipertanggungjawabkan oleh Diyar dan Nelson. Kami tidak sependapat karena pertanggungjawaban pidana. Demikian Sumi kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aulia Pane melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Informasi selengkapnya mengenai pembunuhan yang terjadi di Pulau Mas, Jakarta Timur, kita bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono. Selamat sore, Pak Argo. Selamat sore, Mas Robert. Ya, Pak Argo, bisa Anda ceritakan secara lengkap bagaimana kronologis dari insiden ini? Ya, jadi kasus yang terjadi di Pulau Mas ini memang mengagetkan ya. Jadi ada dari kerabat keluarga korban, ya temannya itu, yang sudah mengadakan janjian lah mau ada pertemuan kegiatan. Itu tadi malam dihubungi tidak ada jawaban. Tadi pagi terus dicek jam 7:30 pagi ke rumah korban. Ternyata pintu tidak terkunci, diketuk-ketuk tidak ada jawaban. Setelah masuk dekat kamar mandi ada suara rintian. Makanya temannya ini langsung lari ke security dan terus minta bantuan ke pos polisi Kayu Putih. Hingga Kapos Pol Kayu Putih dengan anggotanya langsung meluncur ke TKP dan menemukan ada suara di dalam kamar mandi. Akhirnya dibuka dengan linggis. Jadi kita dobrak nggak bisa, akhirnya memakai 2 linggis. Oke. Setelah terbuka, di dalam ada 11 orang. Yang berada di dalam sebuah kamar mandi, ya, betul? Kamar mandi 1 kali 1,5 lah itu, Mas. Itu ada wastafel aja isinya. Jadi 11 orang menumpuk di situ. Setelah dicek, ternyata yang 6 ini masih ada nadi dibawa ke rumah sakit. Ke Kartika Pulau Mas. Ternyata sampai di sana meninggal 1 orang. Yang 5 masih hidup dan yang 5 sudah meninggal di TKP, ada di TKP dan yang kita mengutamakan untuk penyelamatan yang masih hidup. Oke. Dari 5 jenazah yang pertama kali ditemukan kepolisian pagi tadi yang sudah meninggal pada saat ditemukan, apa penyebab kematiannya? Kita nanti mau dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, mau dilakukan otopsi. Jadi nanti hasil otopsinya baru tahu kita sakitnya meninggalnya apa. Oke, kita apakah belum bisa ditemukan luka memastikan. tembak maupun juga luka senjata tajam? Belum ada, Mas. Kita belum tahu, ini masih di dalam kantong di depan saya nih. Jenazah ini masih di depan saya, saya lihat belum kelihatan. Tapi sedang diambil sidik jarinya. Oke. Siapa saja yang ditemukan meninggal, Pak Argo? Itu ada 5 orang, itu nama-namanya saya tidak mengetahui persis, tapi yang terpenting ada keluarga korban dan ada karyawan juga. Oke, apakah yang meninggal juga termasuk pemilik rumah di dalam ya? Ada, pemilik rumah yang meninggal, Bapak Insinyur Dodi, yang pekerjaannya adalah konsultan atau arsitektur. Oke, dari informasi kami dapatkan yang ditemukan meninggal oleh aparat kepolisian ada pemilik rumah, kemudian ada teman anak korban dan juga sopir korban. Berapa lama mereka telah ditemukan atau dari hasil otopsi sementara berapa lama mereka telah meninggal dunia? Hasil dari meninggal kita belum mengetahui berapa lama. Tapi yang terpenting kemarin jam 15 itu pelaku itu masuk ke rumah. Kemarin pada hari Senin, betul? Pak Argo? Halo? Ya, Pak Argo, Anda katakan jam 3 sore kemarin hari Senin pelaku memasuki rumah, kemudian? Iya, betul. Sekitar jam begitu. Oke, berarti penyekapan sudah terjadi sepanjang hari Senin kemarin. Apakah tidak ada laporan dari tetangga maupun juga dari pos polisi Kayu Putih mengenai ada upaya mendobrak masuk ataupun juga ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di sekitar rumah tersebut? Di sini rumah pagernya tinggi-tinggi, Mas. Tinggi sekali di sini. Jadi kegiatan rumah ini sepertinya tidak terpantau, Mas, ini. Jadi kita mendapat laporan saja dari temannya yang datang. Kita tidak mengetahui, tetangga pun juga tidak mengetahui.
Jadi karena temannya yang datang ke rumah itu mengetahui ada rintian itu baru lapor ke petugas kepolisian. Demikian. Oke, Pak Argo, apakah ditemukan dari upaya untuk mendobrak atau upaya paksa untuk masuk ke dalam rumah? Tidak ada. Jadi semuanya tidak ada bekas-bekas untuk upaya masuk ke rumah. Yang ada cuma tadi untuk mengeluarkan mayat korban aja di kamar mandi yang kita rusak itu. Oke, pada saat kepolisian masuk ke dalam rumah, apakah juga ditemukan dari target dari pelaku? Apakah mungkin ditemukan barang-barang yang kemudian hilang maupun juga barang-barang yang rusak? Kita masih olah TKP, Mas, jadi kita belum bisa memastikan apakah ada yang hilang, karena juga korban yang masih hidup itu masih di rumah sakit. Kita minta keterangan masih nangis, ya, masih belum normal. Jadi kita pelan-pelan nanti kita akan menanyakan setelah kondisinya agak tenang. Dan hanya anggota juga tadi yang pertama dengan anjing pelacak kita libatkan juga untuk olah TKP, dan dari lapor dan dari dokpol semuanya kita libatkan semua. Ini sementara sedang pengambilan jari ke mayat korban. Oke, Pak Argo, mungkin Anda dapatkan informasi dari korban yang selamat dari upaya pembunuhan ini. Apakah pada saat mereka disekap, mereka mengatakan kepada kepolisian apa yang diinginkan oleh pelaku? Belum, Mas. Jadi tadi saya sempat ke rumah sakit juga menanyakan, dia cuma geleng-geleng saja, Mas. Oke, jadi belum bisa ya, masih dalam mana, Mas. Masih dalam kondisi trauma. Oke. Ya, Pak Argo, kami juga mendapatkan informasi bahwa Anda juga telah mengamankan dari kamera pengawas yang berada di dalam rumah. Ini sedang kita lidik, Pak, karena yang alatnya itu nggak ada, Mas. Alatnya tidak ada yang untuk merekam. Makanya kita sedang mencari kemana tempat untuk merekam ini, dan kita cari. Oke, berarti di dalam rumah tersebut memang dipasang dari kamera pengawas, tapi pada saat Anda temukan tidak ada alat perekamnya. Sedang kita cari, Mas. Sedang kita cari ini, di mana ditempatkan. Oke, apakah alat perekam hilang karena memang tidak terpasang atau memang hilang karena dicuri juga? Ini anggota masih bekerja, Mas. Masih bekerja untuk olah TKP untuk mayat dulu, baru nanti kita akan menelusuri aliran CCTV ini. Baik, terima kasih untuk informasi yang Anda berikan kepada kami di dalam Metro Sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Raden Prabowo Argo Yono. Terima kasih atas informasi Anda.